Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini merupakan hari Minggu yang kedua dalam masa Prapaskah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita sudah buat? Atau apa yang kita berikan dalam hari-hari yang sudah kita lewati sebagai masa Prapaskah ini? Sudah 1 minggu lebih kita lewati bersama. Bagaimana dengan tindakan konkret kita dalam masa Prapaskah ini? Masa Prapaskah bagi kita umat Kristiani merupakan masa permenungan, atau masa di mana kita merenungkan iman kita bersama dengan penderitaan Yesus, yakni dengan sadar akan segala dosa kita, dan kita juga diajak untuk bertobat. Dan Prapaskah ini seringkali disebut sebagai retret agung. Retret agung ini merupakan kita membaharui iman kita, membaharui harapan kita, membaharui kasih kita akan sesama dan akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada permenungan hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian, singkatnya kita semua, untuk kembali merenungkan bersama-sama sapaan Tuhan yang seringkali kita dengarkan, yang seringkali hadir dalam hidup kita melalui bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, mengisahkan tentang betapa kuatnya, betapa hebat iman yang dimiliki oleh Abraham terhadap Tuhan, sampai-sampai ia menyerahkan anak tunggal kesayangannya sebagai kurban persembahan untuk Tuhan. Kemudian ketika Abraham sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mempersembahkan kurban itu, dan ketika ia mau menyembelih anaknya sebagai kurban persembahan, lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, jangan bunuh anak itu, dan janganlah engkau apa-apakan dia. Dan kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sangatlah istimewa dan begitu mulianya apabila kita memiliki iman seperti Abraham yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Iman seperti itulah yang patut juga kita miliki, kita punyai, kita hidupi dalam hidup kita. Iman yang dimiliki oleh Abraham merupakan penyerahan dirinya secara total kepada Allah, yang hingga Abraham memberikan apa yang ia miliki, apa yang ia punyai untuk Tuhan. Karena Allah melihat sikap tindakan dari Abraham itu begitu mulia, maka Tuhan mengatakan kepadanya, "Abraham, aku akan
memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sebab engkau telah menaati perintahku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini? Apakah kita menaati perintah-perintah Tuhan, menaati sabda-sabda Tuhan, sehingga apa yang kita miliki Tuhan memberkati, dan juga Tuhan mengabulkan segala harapan kita? Tetapi mengapa kita selalu berdoa dan selalu memohon kepada Tuhan supaya kita diberkati, supaya doa kita dikabulkan, tapi justru apa yang kita lakukan untuk sesama kita, seringkali kita menindas, meremehkan, melecehkan sesama kita, bersikap iri hati terhadap sesama, penuh dengan sikap emosi, bahkan tidak mau menerima diri sebagai ciptaan Tuhan yang begitu mulia, dan juga tidak mau menerima diri apa adanya. Bahkan seringkali juga kita menganggap Tuhan tidak adil terhadap kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apakah kita sadar segala sesuatu yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan, cinta dari Tuhan, karunia dari Tuhan? Dan masihkah kita tidak mau memberikan waktu sedikit pun yang kita miliki untuk mendengarkan sapaan-sapaan Tuhan, mendengarkan sabda-sabda Tuhan, dan itu pun demi kebaikan kita? Tapi nyatanya saudara-saudari sekalian, kita selalu menyimpang dan kurang pedulikan sabda Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, pada permenungan masa Prapaskah di minggu kedua ini, saya mengajak kita semua untuk selalu setia mendengarkan sabda-sabda Tuhan, melakukannya, mewujudkannya dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Serta dalam masa Prapaskah ini, mari Bapak Ibu Saudara saya, kita bersama-sama setia untuk merenungkan sabda-sabda Tuhan, dan kita selalu mohon pertolongan keluarga kudus dari Nazaret. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Amin.